Ya, teman-teman, salam perjuangan, salam dua jempol, salam sukses. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menggunakan channel ini untuk belajar. Dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan soal-soal SKB Pamong Belajar. Soal nomor 1. Dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan, pendidikan luar sekolah mengacu pada 7 komponen pendidikan luar sekolah. Salah satu komponen tersebut adalah masukan sarana. Yang dimaksud komponen masukan sarana yaitu A. Para pengelola program, instruktur, fasilitas, serta tujuan program pelatihan keterampilan. B. Para peserta didik dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, juga menyangkut berbagai karakteristik. C. Segala sesuatu yang memberi dukungan atau hambatan bagi terwujudnya potensial dari individu untuk mengembangkan bakat, minat, aspirasi, dan kreativitas. D. Merupakan kualitas dan kuantitas peserta didik hasil pendidikan dan pelatihan. Atau E. Tujuan dari program pendidikan dan pelatihan. Soal menanyakan salah satu komponen dari pendidikan luar sekolah. Yang ditanya adalah komponen masukan sarana. Kita lihat pembahasannya teman-teman ya. Komponen pendidikan luar sekolah meliputi 1. Masukan sarana atau instrumental input, meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan atau kelompok melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, masukan mentah atau raw input, yaitu peserta didik dengan berbagai karakteristiknya. Yang ketiga, masukan lingkungan atau environmental input, yaitu faktor lingkungannya program pendidikan. Yang keempat, proses, menyangkut interaksi antara masukan sarana dan peserta didik atau masukan mentah. Yang kelima, keluaran atau output, yaitu kuantitas lulusan yang disertai kualitas perubahan tingkah laku yang didapat melalui kegiatan belajar dan pembelajaran. Kemudian yang keenam, masukan lain atau other, adalah daya dukung lain yang memungkinkan para peserta didik dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk kemajuan hidupnya. Dan yang ketujuh, pengaruh atau impact, yaitu menyangkut hasil yang dicapai peserta didik. Jadi, berdasarkan hal itu, kalau masukan mentah, yaitu peserta didiknya, tidak mungkin masuk ke dalam sarana, ya. Kemudian masukan lingkungan, kemudian masukan proses. Jadi, berdasarkan hal itu, yang termasuk dalam masukan sarana adalah jawaban yang A ya teman-teman, yaitu para pengelola program, instruktur, fasilitas, serta tujuan program pelatihan keterampilan. Kalau peserta didik tadi masuk ke dalam masukan mentah atau raw input. Jadi peserta didik itu masuk dalam masukan mentah. Jadi ini peserta didik masuk dalam raw input. Kemudian masukan lingkungan itu lingkungan dari program pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang C, ini segala sesuatu yang memberikan dukungan atau hambatan terwujudnya potensial dari individu. Ini masuk ke dalam
lingkungan, yang D merupakan kualitas dan kuantitas peserta didik hasil pendidikan pelatihan. Yang D ini masuk ke dalam yang D masuk ke dalam masukan proses, yaitu interaksi antara masukan sarana dan peserta didik. Kalau keluaran itu berarti adalah kualitas atau kuantitas hasil dari proses pembelajarannya. Jadi, sekali lagi nomor 1 yang masuk ke dalam masukan sarana dari 7 komponen pendidikan luar sekolah adalah para pengelola program, berarti orang-orangnya, instruktur, kemudian fasilitas serta tujuan program pelatihan keterampilan tersebut. Kita masuk ke soal yang kedua. Susana Kindervetter mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah sebagai empowering process memiliki ciri-ciri dalam pendekatan yaitu small group structure. Oleh karenanya, dalam praktek proses belajar mengajar, Yang A, peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya dan dibimbing oleh seorang instruktur. B, peserta didik terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-10 orang berdasarkan kesamaan minat. C, peserta didik belajar sesuai dengan kelompok usianya dan belajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian D, peserta didik belajar mata pelajaran yang dikelompokkan ke dalam mata pelajaran minat dan jurusan. E, peserta didik dapat memilih kelompok mata pelajaran sesuai cita-citanya. Jadi menurut Susana Kindervetter, ciri-ciri dalam pendidikan luar sekolah yaitu pendekatan small group structure. Oleh karenanya dalam praktek proses belajar, mengajar, Ya, berarti kalau kita lihat opsi jawabannya, yang benar adalah jawaban B, yaitu peserta didik terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-10 orang berdasarkan kesamaan minat. Jadi kita bisa memahami teman-teman ya bahwa proses pembelajaran pendidikan luar sekolah itu agak berbeda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum mungkin siswanya terdiri dari 36 siswa atau 32 siswa. Nah, dalam pendidikan luar sekolah, siswa dikelompok-kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-10 orang berdasarkan kesamaan minat. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe atau baru saja subscribe channel ini. Mendukung sekali, memberikan energi, motivasi bagi saya untuk terus berkarya, membuat video-video yang harapannya bisa berguna untuk orang banyak. Bagi yang belum, mudah-mudahan akan segera mau mensubscribe channel ini sehingga kemanfaatan dari channel ini mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang lebih besar lagi dan bisa membantu teman-teman yang berjuang menggapai cita-citanya menjadi calon pegawai negeri sipil. Soal yang ketiga. Salah satu komponen pendidikan luar sekolah adalah komponen proses yang terdiri atas 4 tahap. Bimbingan peningkatan usaha dan bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat termasuk tahap A. Tahap pendekatan awal, B. Tahap penerimaan, C. Tahap pendidikan dan penyuluhan, D. Tahap pembinaan lanjut, E. Tahap pengembangan. Pertanyaannya adalah salah satu komponen pendidikan luar sekolah adalah komponen proses yang terdiri atas 4 tahap. Bimbingan peningkatan usaha dan bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat termasuk ke dalam yang ditanyakan adalah bimbingan peningkatan hidup,
bermasyarakat dan bimbingan peningkatan usaha itu masuk dalam komponen pendidikan luar sekolah yang mana? Apakah pada saat pendekatan awal, pada saat penerimaan, pada saat atau tahap pendidikan dan penyuluhan, atau tahap pembinaan lanjutan. Kita lihat pembahasannya teman-teman ya, ini sepertinya konsep yang harus teman-teman kuasai bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB Pamong Belajar. Ya, kita lihat ya teman-teman. 4 komponen proses. 1. Tahap pendekatan awal. Pada tahap pendekatan awal, ini adalah kegiatannya 1. Orientasi dan konsultasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, seleksi. Berarti nanti teman-teman ketika bekerja sebagai pamong belajar, maka proses dalam kegiatan pendidikan luar sekolah itu ada 4 tahap, yaitu pada tahap pendekatan awal. Kegiatannya apa? Yang pertama adalah orientasi dan konsultasi. Maksudnya mungkin peserta didik itu mau mengikuti pendidikan apa, masalah yang dihadapi apa, keinginan mereka apa, minatnya apa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi berdasarkan informasi atau data-data yang disampaikan oleh calon peserta didik. Kemudian memberikan motivasi. Motivasi mungkin motivasi untuk mengikuti pendidikan luar sekolah ini, untuk bersemangat belajar dan lain sebagainya. Kemudian baru seleksi. Seleksi berarti memilih mana di antara mereka nanti yang cocok atau layak mengikuti pendidikan luar sekolah. Yang kedua, tahap penerimaan. Berarti nih, setelah selesai proses seleksi ada tahap penerimaan. Apa kegiatannya? Ada registrasi, penelaahan dan pengungkapan masalah, kemudian penempatan pada program. Maksudnya apabila seorang calon peserta didik misalnya berminat pada keterampilan praktis, misalnya bisa ditempatkan mengikuti misalnya kegiatan kursus menjahit, kursus komputer, dan lain sebagainya, sesuai dengan minat dan kesiapan dari pengelola program serta program-program yang dimiliki. Yang ketiga adalah tahap pendidikan dan penyuluhan. Nah, ini proses pembelajarannya. Isinya apa? Yaitu yang pertama adanya bimbingan pengetahuan dan teknologi tentang kesehatan lingkungan dan pemukiman. Nah, kemudian yang kedua, bimbingan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, bimbingan keterampilan. Nah, yang ketiga ini teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari proses pendidikan luar sekolah tertentu. Nah, tentu tahap pendidikan dan penyuluhan ini sesuai dengan program kegiatan belajar yang dilakukan. Kalau misalnya itu adalah kursus komputer, tentu adalah proses pembelajaran untuk menguasai keterampilan komputer. Kalau pendidikan luar sekolahnya misalnya adalah pendidikan buta aksara, tentu proses pendidikannya adalah bagaimana peserta didik bisa belajar keaksaraan sehingga tidak buta aksara. Ini khusus kegiatan atau tahap pendidikan pada tahap yang ketiga. Nah, tahap keempat yaitu tahap pembinaan lanjut. Nah, isinya apa? Tahap pembinaan lanjut ini isinya adalah yang pertama, bimbingan peningkatan usaha, kemudian bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat. Jadi, hasil akhir setelah mereka mengikuti pendidikan, yaitu adalah tahap pembinaan lanjut. Yaitu bagaimana mereka nanti bisa mengikuti bimbingan peningkatan usaha dan peningkatan hidup bermasyarakat. Jadi, masuk ke dalam tahap lanjutan ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal yang keempat ya teman-teman. Motivasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pencapaian tujuan. Dengan motivasi akan timbul kesadaran dan dorongan seseorang untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Motivasi merupakan unsur yang paling penting dalam belajar.
karena seseorang akan berhasil jika ia memiliki motivasi untuk belajar. Kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan atau need for power, kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement, dan kebutuhan untuk bergabung atau need for affiliation adalah 3 macam kebutuhan yang menumbuhkan motivasi untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Hal itu dikemukakan oleh A. David McClelland, yang kedua Molker dan Schonfeld, kemudian Abraham H. Maslow, kemudian Kibler, E. Suryono Sukanto. Jadi, clue dari soal ini adalah pada teori motivasi, ya, kaitannya dengan belajar, yaitu bahwa seseorang melakukan sesuatu karena didorong oleh adanya 3 motivasi, yaitu motivasi kekuasaan atau need for power, ya. Kemudian kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement. Kemudian kebutuhan untuk bergabung atau need for affiliation. Jadi teman-teman ketika nanti mendampingi calon peserta didik dalam belajar, maka proses belajar berhasil tidaknya sangat tergantung kepada motivasi yang dimiliki oleh mereka. Oleh karenanya tentu sebagai seorang pendidik, pendamping, tentu kita harus bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, sehingga proses belajar akan berhasil. Ya, ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh David McClelland. Jadi, menurut David McClelland, ada 3 kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang mendorongnya untuk belajar atau memberi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu karena adanya kebutuhan memperoleh kekuasaan, need for power. Yang kedua, karena adanya kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk bergabung atau need for affiliation. Nah, kita lihat pembahasannya. David McClelland mengupakan 3 macam kebutuhan yang menumbuhkan motivasi untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Ini termasuk belajar, ya teman-teman. 1, kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan atau need for power. Yang kedua, kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement. Ketiga, kebutuhan untuk bergabung atau need for affiliation. Nah, konsep David McClelland ini distilahkan dengan NAACS, ya, need for achievement atau kebutuhan berprestasi, yang merupakan naluri jalan kerja keras. Artinya karena adanya dorongan motivasi berprestasi akan menyebabkan seseorang itu untuk memiliki motivasi yang tinggi dan mau bekerja keras sehingga sukses dalam proses pembelajaran. Soal yang keempat, ya teman-teman. Kebutuhan dasar manusia dapat disusun dalam sebuah hierarki, yang maksudnya bahwa kebutuhan yang lebih tinggi akan dapat terwujud jika kebutuhan sebelumnya atau yang lebih rendah terpenuhi. Konsep tersebut dikemukakan oleh, jadi ini masih berkaitan dengan teori motivasi, bahwa motivasi itu didorong oleh adanya pemenuhan kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan itu bersifat hierarkis. Artinya, kebutuhan A terpenuhi akan mendorong adanya kebutuhan B. Kebutuhan B terpenuhi akan mendorong adanya kebutuhan C. Begitu seterusnya. Nah, konsep ini dikemukakan oleh siapa, teman-teman? Ya, kita lihat pembahasannya. Hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham H. Maslow. Terdiri dari 5, ya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan untuk memperoleh penghasilan, kemudian sandang, pangan, papan. Atau ini merupakan kebutuhan fisik, jasmani. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman atau safety need. Merupakan kebutuhan keseimbangan adanya
tempat mengadu, memperoleh perlindungan, bebas dari perasaan ketakutan, kecemasan, dan kekacauan. Yang ketiga ya kebutuhan dicintai atau love need, merupakan kebutuhan sosial yang punya keinginan untuk berteman secara intim, kemudian dengan orang lain ya, kebutuhan intim diterima sebagai bagian dari kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai atau esteem need, merupakan kebutuhan memperoleh pengakuan, status, kedudukan, apresiasi orang lain terhadap dirinya. Selain itu, kebutuhan ini menjadikan seseorang untuk berkeinginan memiliki kekuatan, kemampuan, penguasaan, dan keberhasilan. Yang kelima adalah kebutuhan perwujudan diri atau self-actualization, merupakan kebutuhan mengaktualisasikan diri secara benar sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keindahan, dan kebaikan. Jadi sekali lagi, konsep Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia itu bersifat hierarkis ya teman-teman. Kalau hierarkis berarti seperti ini, seperti piramida. Jadi kebutuhan yang dasar terpenuhi maka akan naik kepada kebutuhan berikutnya. Terus seperti itu sampai terpenuhinya kebutuhan yang tertinggi, yaitu adalah kebutuhan untuk perwujudan diri atau self-actualization. Nah, selesai ya teman-teman. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi. Sukses bagi kita semua.